Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang dan selamat bergabung kembali di podcast STI Surakarta bersama saya Kori Farum di mata kuliah Komunikasi Bisnis. Nah, di minggu ini kita sudah masuk di pertemuan ketiga. Setelah kemarin kita membahas mengenai komunikasi antar pribadi, nah di minggu yang ketiga ini kita akan membahas mengenai komunikasi dalam organisasi dan komunikasi bisnis lintas budaya. Capaian pembelajaran di minggu yang ketiga ini adalah mahasiswa diharapkan agar mampu untuk memahami mengenai hubungan komunikasi, pola komunikasi, meningkatkan keterampilan komunikasi, pengertian dan pentingnya komunikasi bisnis lintas budaya, budaya dan perbedaannya, serta komunikasi dengan orang berbudaya asing. Langsung aja kita masuk di pembahasan pertama mengenai komunikasi dalam organisasi. Jadi dalam sebuah organisasi itu kan hubungan komunikasi yang baik antara manajer dengan manajer dengan karyawan atau karyawan dengan karyawan itu kan juga mempengaruhi dalam tercapainya tujuan organisasi. Nah, di dalam organisasi ini juga peran manajer itu sangat penting. Nah, apa aja sih? Ini ada peran manajerial menurut Mintzberg ada 3 peran manajerial. Yang pertama, seorang manajer itu harus mampu berperan sebagai tokoh figur, pemimpin dan juga penghubung. Nah, apa aja sih? Jadi menjadi tokoh figur itu maksudnya seorang manajer itu harus bisa memerankan sebagai misalnya perwakilan organisasi di suatu acara. Kemudian seorang manajer juga harus bisa memimpin, jelas ya. Kemudian seorang manajer juga harus mampu berperan sebagai penghubung. Nah, ini hubungannya dengan pihak eksternal gitu, seperti misalnya klien, pemasok dan lain sebagainya. Kemudian ada juga peran informasional. Jadi di dalam peran informasional ini manajer juga harus mampu berperan memerankan sebagai monitoring, penyebar informasi dan juga juru bicara. Monitoring ini maksudnya manajer harus bisa memonitor atau memantau para karyawannya seperti kinerjanya apakah sudah sesuai dengan tujuan perusahaan. Kemudian menyebarkan informasi secara menyeluruh kepada kepada para karyawan dan juga menjadi juru bicara. Ini kaitannya dengan pihak eksternal organisasi. Kemudian ada seorang manajer juga harus bisa memerankan sebagai wirausaha, pemecah masalah, pengalokasian sumber daya dan juga negosiator. Jadi seorang manajer itu harus bisa berperan sebagai wirausaha yang jujur, kemudian kreatif, inovatif dalam menciptakan sesuatu. Kemudian harus bisa menjadi pemecah masalah ketika terjadi masalah dalam organisasi. Kemudian juga harus bisa mengalokasikan sumber daya dengan baik. Nah, kemudian juga harus bisa menjadi negosiator yang baik, seperti itu. Nah, kemudian di dalam organisasi itu juga ada kegiatan pertukaran informasi. Nah, kegiatan pertukaran informasi ini ada apa aja sih? Yang pertama, dalam menetapkan tujuan. Kemudian ada membuat dan melaksanakan keputusan, mengukur prestasi kerja, merekrut dan mengembangkan staf, pelayanan pelanggan, negosiasi dengan pemasok, membuat produk dan berinteraksi dengan peraturan yang ada. Jadi kegiatan-kegiatan ini yang ada yang berkaitan dengan pertukaran informasi. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai pola komunikasi. Jadi pola komunikasi itu dibedakan menjadi 2. Itu ada saluran komunikasi formal dan saluran komunikasi informal. Kita bahas satu-satu. Jadi saluran komunikasi formal itu dibagi menjadi 4. Nah, yang pertama itu ada komunikasi dari atas ke bawah atau top down communication. Jadi top down communication ini komunikasi yang dilakukan dari dari atas ke bawah. Misalnya dari manajer, kemudian ke manajer pemasaran, kemudian ke kepala bagian, kemudian ke karyawan. Nah, seperti itu. Tujuannya apa sih? Biasanya kalau komunikasi dari atas ke bawah ini untuk memberikan informasi, mengarahkan, mengendalikan, seperti itu. Kemudian dan juga memotivasi karyawan. Nah,
Kemudian yang kedua ada komunikasi dari bawah ke atas, ini kebalikannya. Jadi komunikasi dari bawah ke atas itu ya komunikasi yang dilakukan misalnya dari karyawan ke kepala bagian, kemudian ke manajer keuangan dan manajer umum. Nah, yang ketiga itu ada komunikasi horizontal, itu komunikasi yang dilakukan di level yang sama, misalnya kayak dari manajer ke manajer, dari supervisor ke supervisor misalnya, atau karyawan ke karyawan, seperti itu contoh komunikasi horizontal. Kemudian ada komunikasi diagonal. Komunikasi diagonal ini komunikasi misalnya contohnya ketika manajer pemasaran berkomunikasi dengan supervisor atau kepala bagian pabrik misalnya. Kemudian ada manajer keuangan misalnya itu berkomunikasi dengan kepala bagian penelitian misalnya. Itu contoh dari komunikasi diagonal. Nah, keterbatasan komunikasi formal ini apa sih? Jadi komunikasi formal ini cenderung birokratis dan ketat, sehingga proses pengambilan keputusan itu menjadi lebih lamban. Kenapa sih kok lamban? Karena kan dia masih melihat struktur organisasi, jadi nggak bisa langsung seperti dari karyawan langsung ke manajer, itu nggak bisa, sehingga proses pengambilan keputusannya juga lebih lambat karena tahapan yang dilalui juga lebih banyak, seperti itu. Kemudian saluran komunikasi informal. Jadi dalam jaringan informal itu tidak memperdulikan jenjang hierarki, pangkat, dan kedudukan atau jabatan. Komunikasi informal ini cenderung lebih luas dan fleksibel dan juga tidak ketat. Jadi bebas ya, mau dari supervisor ke manajer umum, atau dari manajer umum ke supervisor ke manajer, itu bebas gitu ya. Nah, gimana sih kemudian meningkatkan keterampilan komunikasi? Jadi ada 3 cara yang dapat dilakukan dalam meningkatkan keterampilan komunikasi. Yang pertama itu kita bisa menelaah kekuatan dan kelemahan yang kita miliki. Kemudian kita juga harus bisa menentukan tujuan yang realistik dan melakukan latihan dengan berbagai bentuk komunikasi, seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke pembahasan kedua mengenai komunikasi bisnis lintas budaya. Nah, jadi komunikasi bisnis lintas budaya ini apa sih? Nah, komunikasi bisnis lintas budaya adalah komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis, baik komunikasi verbal maupun non-verbal, dengan memperhatikan faktor-faktor budaya di suatu daerah, wilayah, atau negara. Nah, pentingnya apa komunikasi bisnis lintas budaya ini? Jadi semakin terbukanya peluang perusahaan multinasional untuk masuk ke wilayah atau suatu negara itu didorong oleh semakin pesatnya perkembangan teknologi komunikasi dan informasi. Nah, pada saat itulah kebutuhan akan komunikasi bisnis lintas budaya itu semakin penting agar hubungan yang terjalin juga baik, seperti itu. Nah, kemudian ini ada 2 pengertian budaya. Yang pertama ada menurut Buffy and Thiel. Ini budaya adalah sistem sharing atau simbol-simbol, kepercayaan, sikap, nilai-nilai, harapan, dan norma-norma yang berlaku. Nah, kemudian menurut Mitchell, budaya merupakan seperangkat nilai-nilai inti, kepercayaan, standar, pengetahuan, moral, hukum, dan perilaku yang disampaikan oleh individu-individu serta masyarakat yang menentukan bagaimana seseorang itu bertindak, berperasaan, dan memandang dirinya serta orang lain. Nah, ini kita juga akan mengenal beberapa perbedaan budaya. Itu yang pertama ada nilai-nilai sosial. Jadi, nilai-nilai sosial yang tumbuh dan berkembang di suatu negara itu bisa berbeda antara negara satu dengan negara yang lain. Kemudian juga peran dan status ini, misalnya kayak peran wanita dalam dunia bisnis di negara maju itu cukup dominan dibanding dengan negara-negara yang sedang berkembang. Kemudian pengambilan keputusan. Jadi, proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh para manajemen puncak antara negara satu dan negara lain itu juga bisa berbeda. Kemudian konsep waktu, penilaian terhadap waktu antara negara yang satu dengan negara yang lain itu juga bisa berbeda. Kemudian konsep jarak komunikasi itu juga bisa berbeda antara negara satu dengan negara yang lain. Kemudian konteks budaya, salah satu dari berbagai cara orang menyampaikan pesannya kepada orang lain itu sangat ditentukan oleh konteks budayanya. Nah, kemudian dari bahasa tubuh, penggunaan bahasa tubuh ini juga bisa berbeda antara negara lain dengan negara
lainnya gitu ya. Kemudian ada perilaku sosial. Perilaku sosial ini juga antara negara satu dengan negara lain itu juga bisa menjadi penghambat dalam komunikasi. Kemudian perilaku etis ini juga antara negara satu dengan negara lain itu juga bisa berbeda. Kemudian perbedaan budaya perusahaan ini juga bisa berbeda antara negara satu dengan negara yang lain. Nah, kemudian komunikasi dengan orang berbudaya asing. Jadi dalam meningkatkan keterampilan komunikasi lintas budaya, ini seseorang dapat mempelajari budaya tertentu dengan cara membaca buku-buku dan artikel, berbicara dengan orang yang menjadi bagian dari suatu budaya tersebut, kemudian mengunjungi suatu negara, belajar bahasanya, belajar sejarah suatu negaranya, agama, politik, dan nilai-nilai ataupun kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat di suatu negara tersebut. Itu agar kita bisa berkomunikasi dengan baik dengan orang yang memiliki perbedaan budaya dengan kita. Nah, itu tadi mengenai komunikasi bisnis dalam organisasi dan komunikasi dengan orang yang berbudaya asing. Nah, nanti kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung ditanyakan di LMS atau juga di Google Classroom. Seperti itu ya. Terima kasih semuanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.